1, 2, 3, come on. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua, minasang semuanya untuk kembali belajar bahasa Jepang. Dan materi kita kali ini sangat menarik, yaitu bagaimana cara kita memperkenalkan diri menggunakan bahasa Jepang. Oke, mengapa? Karena hal itu adalah sangat penting ya. Jadi ketika kita bertemu dengan orang baru, orang yang baru kita kenal, mau tidak mau kita harus memperkenalkan diri. Ataupun di suatu kondisi di mana kita juga perlu memperkenalkan diri, kita diharuskan untuk memperkenalkan diri. Jadi kita juga harus bisa memperkenalkan diri ya. Dan pada kesempatan kali ini ya, kita akan belajar bagaimana memperkenalkan diri itu dengan menggunakan bahasa Jepang. Terutama ini buat teman-teman semua yang punya impian, yang punya mimpi ingin datang ke Jepang, ya mau tidak mau harus bisa lah ya memperkenalkan diri menggunakan bahasa Jepang ya. Dan memperkenalkan diri itu menurut saya bukan sesuatu yang sangat susah, sangat gampang sekali. Dan siapa saja saya yakin pasti bisa untuk memperkenalkan diri. Gampang loh. Oke, kalau kita ingin memperkenalkan diri, lalu apa sih yang biasa kita sampaikan? Ya, kalau itu mah tidak perlu ditanyakan. Teman-teman semuanya pasti sudah tahu lah. Kalau kita memperkenalkan diri, yang jelas ya, dan harus itu yang paling utama. Karena ini kalau tidak, itu bahaya. Bukan memperkenalkan diri lagi namanya. Apa? Yang jelas yang pertama adalah nama. Ya, jadi yang pertama itu yang perlu kita sampaikan adalah nama. Kemudian kita dari mana, alamat kita atau asal kita dari mana. Kemudian hobi kita apa. Kemudian umur kita bisa disebutkan, bisa juga tidak ya. Selanjutnya itu biasa dipanggil dengan nama, sebutan apa dan sebagainya. Itu sangat simpel sekali ketika kita ingin memperkenalkan diri. Contoh ya dalam bahasa Indonesia. Hai teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, saya Eko, saya dari Indonesia. Saya dari Lombok. Umur saya sekarang 18 tahun. Beberapa tahun yang lalu. Hobi saya baca buku setengah saja. Ya, seperti itulah kira-kira kita memperkenalkan diri. Ya, salam kenal. Kemudian kalau dalam bahasa Jepangnya apa sih yang harus kita katakan memperkenalkan diri? Oh ya teman-teman, sebelum kita memperkenalkan diri, biasanya kita mengucapkan aisatsu. Aisatsu itu salam ya. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau assalamualaikum dan sebagainya, itu adalah aisatsu, salam ya. Jadi kita ucapkan salam sebelum kita memperkenalkan diri. Begitu pula nanti ketika kita memperkenalkan diri menggunakan bahasa Jepang, kita harus menggunakan aisatsu terlebih dahulu. Minasang, saya yakin pasti sudah bisa lah, udah apal lah aisatsu dalam bahasa Jepang. Kalau selamat pagi, bahasa Jepangnya apa? Selamat siang, apa? Selamat malam, apa? Saya yakin teman-teman semua sudah tahu. Kalau selamat pagi apa? Ohayo gozaimasu. Kemudian konnichiwa, konbanwa. Itu saya yakin kotoba yang sudah teman-teman hafal dan sudah di luar kepala. Itu adalah aisatsu, salam ya. Dan salam itu sangat penting ya. Karena bagi orang Jepang, aisatsu itu sesuatu yang sangat penting banget ya. Jadi di mana-mana ketika kita kerja, ketika kita selesai bekerja, ketika kita bertemu, itu wajib kita mengucapkan aisatsu, salam itu ya. Karena bagi orang Jepang,
mengucapkan salam itu sesuatu yang paling tidak memberikan rasa nyaman tersendirilah. Oke, dan sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara kita memperkenalkan diri menggunakan bahasa Jepang. Saya harap nanti setelah saya praktekkan, teman-teman bisa mengikutinya dengan versi teman-teman sendiri, boleh ya. Oh ya, sebelum saya mulai memperkenalkan diri, bahwa di Jepang itu teman-teman mungkin pernah melihat kok orang Jepang sering nunduk-nunduk ya. Ya, jadi itu adalah namanya kalau dalam istilah Jepangnya itu adalah ojigi ya, menundukkan kepala. Oke, misalnya ya. Minasan ohayo gozaimasu. Hajimemashite. Watashi no namae wa Eko Mandala Putra desu. Indonesia kara kimashita. Ima 26歳です。私の趣味は本を読むことです。よろしくお願いします。Hai, kira-kira seperti itulah cara kita memperkenalkan diri menggunakan bahasa Jepang dengan sangat sederhana mungkin, ya. Jadi saya yakin teman-teman mungkin dengan sekali melihat video ini, kemudian mempraktekkan sendiri, pasti sudah bisa. Karena itu adalah sesuatu yang sangat gampang dan teman-teman tidak perlu merasa cemas lah gitu loh. Saya yakin nanti akan menjadi terbiasa ketika teman-teman sering latihan. Dan ini video ini khusus buat teman-teman yang ingin datang ke Jepang atau sering bertemu dengan orang Jepang di Indonesia. Mungkin orang Jepangnya sedang liburan ke Indonesia, terus teman-teman ingin, ini orang cantik banget ya orang Jepangnya, kemudian ingin memperkenalkan diri, ya silahkan gunakan bahasa Jepang yang teman-teman bisa seadanya lah, terutama yang saya praktekkan tadi ya, cara memperkenalkan diri dengan bahasa Jepang. Gampang kan? Ya jelas gampang lah kalau cuma memperkenalkan diri. Sombong amat. Oke minasan, jadi itulah cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang, dan saya harap teman-teman semua bisa mempraktekannya atau setidaknya bisa memperkenalkan diri menggunakan bahasa Jepang, kan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam menjaga komunikasi atau dalam kehidupan kita bersosial bermasyarakat dimanapun kita berada ya. Siapa tahu nanti teman-teman bisa datang ke Jepang atau bertemu dengan orang Jepang dan sebagainya, kita tidak tahu. Hidup itu sebuah misteri ya, yang kita tidak tahu. Kadang kita tidak pernah bermimpi untuk datang ke Jepang, tiba-tiba sudah di Jepang. Kadang kita tidak bermimpi bertemu dengan orang Jepang, tiba-tiba jodohnya orang Jepang. Ya kita tidak tahu ya, setidaknya ya kita belajar apa saja lah yang bisa kita pelajari selama kita masih hidup. Ingat, belajar itu tidak mengenal umur. Dan saya harap teman-teman punya mindset seperti itu. Oke, jadi jangan pernah bosan untuk belajar apapun dan berapapun usia kita saat ini. Itu nggak penting, berapapun usia kita. Jadi apapun yang bisa dipelajari silahkan dipelajari. Belajar tentang hal baru itu sangat penting. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Tapi sebelum mengakhiri video ini, saya mengharapkan teman-teman semua yang belum subscribe dan like channel ini, silahkan di subscribe dulu channel ini dan dukung saya untuk lebih bersemangat lagi membuat konten tentang Jepang, tentang kehidupan di Jepang ya, kemudian tentang belajar bahasa Jepang. Karena itu adalah satu subscriber dari teman-teman semua itu sangat penting ya. Jadi apa yang saya buat ada yang mengapresiasi, itu sangat penting. Jadi saya harapkan teman-teman untuk mensubscribe karena itu gratis, teman-teman nggak perlu bayar ya. Ingat ya, sekali lagi di subscribe dan dinyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video terupdate dari saya. Dan silakan di like dan share kepada teman-teman minasan semuanya, siapapun itu ya. Karena kita belajar itu ya harus saling berbagi lah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sayonara, bye.